Ledakan di Beirut, Lebanon. Ada warga tak percaya masih hidup hingga mantan menteri mengira gempa. Sebuah ledakan besar telah terjadi di kawasan pelabuhan Beirut, Lebanon. Pihak berwenang Lebanon mengatakan sedikitnya 78 orang tewas dan sekitar 4.000 lainnya luka-luka dalam ledakan besar di pelabuhan di ibu kota, Beirut. Ledakan pada Selasa, tanggal 4 Agustus tahun 2020, membuat warga di seluruh kota menjadi panik. Salah seorang warga yang juga saksi mata mengatakan kejadian tersebut membingungkan, menghancurkan, mendatangkan malapetaka. Saksi bernama Nanda Hamzah bahkan mengatakan tak percaya dirinya masih hidup. "Aku tidak percaya aku masih hidup," ujarnya. "Saya berada beberapa meter dari pusat listrik di Lebanon, yang sejajar dengan pelabuhan," Nanda Hamzah, seorang warga Beirut. "Saya keluar dari mobil saya lari ke pintu masuk salah satu bangunan. Kemudian saya menyadari bahwa bangunan itu hancur. Kemudian, saya mencoba menelepon orang tua saya, tetapi saya tidak dapat menjangkau siapapun," tambahnya. Sebuah helikopter memadamkan api di lokasi ledakan di pelabuhan ibu kota Lebanon, Beirut, pada tanggal 4 Agustus tahun 2020. STR, AFP, yang berada di luar Beirut bahkan merasakan ledakan besar tersebut. "Kami terguncang," tambahnya. "Ini sangat masif. Saya belum pernah melihat ini sebelumnya. Saya menjalani perang saudara di Lebanon, invasi Israel, tapi ini adalah ledakan terbesar yang terjadi di Lebanon menurut pengalaman dan pengetahuan saya. Kami belum tahu apa yang terjadi, tetapi ini akan menjadi besar di Beirut, kehancuran di luar deskripsi." Mohammed Khalifeh, mantan Menteri Kesehatan yang bergegas ke rumah sakit untuk membantu merawat yang terluka, mengatakan dia berada di rumahnya pada saat ledakan. "Saya berteriak kepada keluarga saya untuk berhati-hati, ada gempa, dan segera, semuanya runtuh," kenangnya. "Aku nyaris lolos dari ini. Aku meninggalkan keluargaku dan melompat ke rumah sakit untuk menyelamatkan nyawa. Kami berada dalam situasi yang sangat buruk secara ekonomi. Ada kekurangan pasokan medis, kekurangan segalanya. Kami berhasil mengatasinya, tetapi kehancurannya tidak bisa dijelaskan," ujar Khalifeh. Ledakan tersebut juga menyebabkan kerusakan luas, bahkan di pinggiran ibu kota. Penyebab ledakan sampai saat ini pun belum diketahui secara pasti. Para pejabat menghubungkan ledakan itu dengan adanya sekitar 2.700 ton amonium nitrat yang disita dan disimpan di gudang di pelabuhan selama 6 tahun. Presiden Lebanon, Michel Aoun, mengumpulkan Dewan Pertahanan Tinggi negara itu setelah ledakan terjadi. Para pejabat juga mengatakan mereka memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat. Presiden Amerika Serikat, AS, itu pun bersimpati kepada orang-orang Lebanon. Ketika ditanya oleh seorang reporter untuk mengklarifikasi komentarnya, Presiden mengatakan penasihat militernya sepertinya merasa insiden itu adalah serangan berdasarkan jenis ledakan. "Saya telah bertemu dengan beberapa jenderal besar kita dan mereka sepertinya merasa begitu," kata Trump. Yang bereaksi pemimpin dunia lainnya pun juga memberikan simpatinya. Antara lain Presiden Perancis Emmanuel Macron menyatakan solidaritas dengan Lebanon dan mengatakan Perancis mengirim sumber daya ke lokasi ledakan. Presiden Perancis Emmanuel Macron dalam pidato tahun barunya, Rabu, tanggal 3 Januari tahun 2018, di Istana Élysée, Paris, Prancis. Daily Mail, EPA. "Saya menyatakan solidaritas persaudaraan saya dengan Lebanon setelah ledakan yang menewaskan begitu banyak korban dan kerusakan malam ini di Beirut. Perancis berdiri di samping Lebanon. Selalu. Bantuan dan sumber daya Perancis sedang diangkut di lokasi ledakan," tulis Macron di Twitter.